sekali tidak tertarik dengan gosip seperti itu. Jadi Kong Xiang menarik lengan Kong Meng. Menger, keluarlah sebentar, mari kita bicara. Kedua pria itu datang ke pintu villa dan Kong Xiang menyalakan rokok di bawah ventilasi. Dia berkata dengan tenang, kakak Menger adalah orang yang berpengalaman dan benar-benar tahu segalanya. Kakak, apa maksudmu? Kong Meng berkata dengan tenang. Sejak pertama kali aku masuk, aku tahu kau tertarik pada Xiao Chuan, kakak. Kong Xiang mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada adiknya untuk tidak menyela dia. Xiao Chuan kaya, tampan, dan aku baru tahu bahwa dia mahir dalam pengobatan. Bisa dibilang dia memang anak yang baik, tapi... Kong Xiang mengambil sebatang rokok di tangannya dan kemudian mengembuskannya dengan santai. Seuntai asap putih melayang tertiup angin. Namun, anak yang sangat baik akan dikelilingi oleh godaan yang tak terhitung jumlahnya. Dia dapat menahan godaan untukmu selama 1, 2, atau bahkan 3 tahun. Tetapi bagaimana dengan 10 tahun? Setelah 10 tahun, dia akan berusia 30 tahun, usia keemasan pria. Dan kamu sudah berusia 40 tahun. Seorang wanita berusia 40 tahun, tidak peduli seberapa baik dia merawat dirinya sendiri, tidak bisa dibandingkan dengan seorang gadis berusia 20 tahun. Berapa lama menurutmu kamu bisa menemaninya? Kong Xiang mengatakan ini dengan nada setenang mungkin. Dia tidak ingin menggambarkan kenyataan sebagai kejam, juga tidak ingin menggambarkan saudara perempuannya sebagai tak tertahankan. Namun, kenyataan tetaplah kenyataan. Kong Meng menjawab setelah lama terdiam, Kak, dia bukan orang seperti itu. Jawaban Kong Meng pucat dan tak berdaya. Bahkan dia tidak memiliki keberanian untuk mengakui fakta tersebut. Kong Xiang dengan tajam memahami perubahan mentalitas Kong Meng. Dia menepuk bahu Kong Meng dengan lembut dan berkata, jangan berbohong pada dirimu sendiri, kamu seharusnya tahu apakah itu cocok atau tidak dan apakah akan ada hasil. Kakak Kong Meng berbicara perlahan, kamu sudah mengatakan begitu banyak, tetapi kamu masih memaksakan standar kamu sendiri pada saya. Ageten tahun wanita berusia 40 tahun itu bukan intinya, yang penting adalah dia bukan saudara ipar idealmu, itu saja. Kong Xiang meletakkan rokok yang hampir mencapai bibirnya ke tanah dan menginjaknya sampai padam. Kak, tidak peduli apapun alasannya, apakah itu penting? Tidak peduli seberapa banyak kau katakan, pada akhirnya hanya ada 3 kata tidak pantas. Saudara, kau terlalu mendominasi, aku adalah saudara yang mendominasi. Tetapi jika aku tidak mendominasi, mungkinkah aku bisa melindungi kau dan saudara ketigaku? Jika saya tidak mendominasi kepribadian Anda, apakah Anda akan mencapai apa yang Anda miliki hari ini? Kong Meng menyeka air mata dari wajahnya. Pemandangan adik perempuannya menangis menyentuh bagian terlembut dari hati Kong Xiang. Dia mengulurkan tangan untuk menyeka air mata adiknya, tetapi Kong Meng menghindarinya. Kakak, aku ingin sendiri untuk sementara waktu. Kong Xiang menarik tangannya dan mengangguk. Kalau begitu, cerna perlahan-lahan sendiri. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan masuk ke dalam rumah. Ketika dia berjalan ke ruang tamu, dia melihat wajah Xiao Chen dan Kong Hang merah dan hangat seolah-olah mereka sangat marah. Kong Xiang bertanya dengan terkejut. Apa yang terjadi padamu? Kong Hang mendongak dan berkata. Hongmen luar negeri benar-benar keji, mereka benar-benar mengirim 72 iblis duniawi dan 36 jenderal surgawi untuk membunuh saudara ipar saya. Untungnya saudara ipar saya berani dan melenyapkan mereka satu persatu. Sekarang saudara ipar saya bercerita tentang pertempurannya melawan pemimpin Hongmen luar negeri Song Yuanfeng di Pulau Phuket di Malaysia. Dan bagaimana dia mengalahkan kapal perang Korea dan Jepang. Kami berdua menjadi bersemangat ketika mendengarnya. Kong Xiang tertegun ketika mendengar ini. Bab 1114, apakah orang ini masih seorang mahasiswa? 72 iblis duniawi, 36 iblis surgawi. Pulau Phuket, Malaysia vs pemimpin geng Hongmen luar negeri Song Yuanfeng kalahkan kapal perang Korea dan Jepang. Setelah mendengar apa yang dikatakan saudara laki-lakinya, Kong Xiang berpikir ada yang salah dengan telinganya. Apakah Hongmen adalah Hongmen yang membelot ke Amerika Serikat? Apakah Song Yuanfeng ahli bela diri legendaris itu? Apa yang terjadi dengan kapal perang Korea dan Jepang? Apakah Anda sedang mendiskusikan permainan? Kong Hang sedikit mengernyit dan berkata dengan tidak senang, kakak, jangan menyela. Dengarkan baik-baik apa yang dikatakan kakak iparmu. Setelah memberi pelajaran kepada kakak laki-lakinya, Kong Hang mengubah penampilannya menjadi hormat dan menuangkan teh untuk Qin Chuan. Kakak ipar, ayo, minumlah teh dan bicaralah perlahan. Mengenai Kong Hang yang menyebut dirinya kakak ipar. Qin Chuan tidak bisa mengubah pikirannya, jadi dia membiarkannya begitu saja. Xiao Chen duduk di sisi lain dan memperhatikan Qin Chuan minum teh dengan saksama. Kemudian dia bertanya kepada Tuan Qin, orang seperti apa Song Yuanfeng pemimpin geng Hongmen? Qin Chuan menyesap teh dan berkata dengan tenang. Song Yuanfeng adalah orang yang sangat licik dan dengan sengaja menyembunyikan kekuatan sejatiku dan mengirimkan 72 iblis bumi dan 36 bintang surgawi untuk membunuhku. Kong Hang tidak bisa menahan diri untuk berkata, ya Tuhan, apa yang coba dilakukan orang tua itu? Apakah karena konflik internal tidak dapat diselesaikan? Dan kita membutuhkan kekuatan eksternal untuk mencapai keseimbangan kekuasaan di dalam geng. Qin Chuan agak terkejut dengan kemampuan analitis Kong Hang. Dia berpikir dalam hati, orang baik Kong Hang mungkin tampak tidak dapat diandalkan, tetapi dia masih dapat melihat esensi masalah pada saat kritis. Qin Chuan menjawab, Song Yuanfeng ingin menata kembali Hongmen. Dia ingin sepenuhnya menyerah kepada Amerika. Kong Hang mengeluh, dia benar-benar kejam. Xiao Chen bertanya, tapi ngomong-ngomong Tuan Qin, apa kekuatan Song Yuanfeng yang sebenarnya? Rumor mengatakan bahwa Song Yuanfeng
Pemimpin geng Hongmen adalah ahli tingkat 6 puncak. Qin Chuan melanjutkan berita bahwa pemimpin geng Hongmen berada di puncak level 6 berasal dari beberapa dekade lalu. Awalnya saya memperkirakan bahwa dia seharusnya berada di tingkat minor atau mayor dari level 7. Tanpa diduga, Song Yuanfeng sebenarnya adalah ahli seni bela diri tingkat 8. Tingkat 8, mendengar tentang ahli seni bela diri tingkat 8, Kong Xiang dan Xiao Chen sama-sama menarik napas dalam-dalam. Mereka memiliki pengetahuan tentang seni bela diri dan tahu apa itu tingkat 8. Meskipun Kong Hang tidak tahu seni bela diri, dia tahu cara membunuh monster dan naik level dalam game. Level maksimum yang diketahui adalah level 9. Orang kuat level 8 itu setidaknya adalah sosok dominan. Kakak ipar, lalu, bagaimana Anda membunuhnya? Meskipun dia adalah pejuang level 8. Dia tetaplah makhluk berbasis karbon. Saya hanya perlu menarik perhatian ketiga kapal perang itu agar saling curiga dan saling menyerang. Qin Chuan menceritakan kembali kejadian saat itu dengan jelas. Tiga pria dewasa di tempat kejadian sangat ketakutan dan bersemangat ketika mendengarnya. Kong Xiang memanfaatkan momen ketika Qin Chuan sedang berbicara dan bertanya. Nok Xiao Chuan, apa yang kamu katakan itu benar atau salah? Aku mendengar sedikit rumor pada saat itu bahwa itu adalah instruktur baru dari tim naga perang yang melakukannya. Instruktur baru siapa bilang aku tidak setuju dengan itu, tidak, berita ini berasal dari tim pertama tim naga perang. Kong Xiang belum selesai berbicara, Kong Heng langsung menyela. Hei saudaraku, bisakah kamu berhenti menyela? Kamu baru saja mengatakan kamu tidak tertarik untuk mendengarkan. Pergi keluar dan merokok, Ivar. Laki-laki saya harus mengejar penerbangan kembali ke kampung halamannya pada sore hari. Dan dia tidak punya cukup waktu untuk menjawab begitu banyak pertanyaan kekanak-kanakanmu, sungguh buang-buang waktu. Kong Xiang kehilangan semua kesabarannya ketika dia dimarahi oleh adik laki-lakinya. Kong Heng berkata dengan sungguh-sungguh, Ivar, laki-laki, ceritakan padaku tentang negara Yi. Saya sangat tertarik untuk menangkap para pezina, bukan menangkap mata-mata. Xiao Chen yang berdiri di dekatnya menggemakannya. Ya, Tuan Qin, bisakah Anda juga memberitahu kami bagaimana Anda membuat Irak dan Pakistan bekerja sama untuk melawan pasukan perlawanan? Dihadapkan dengan pertanyaan kedua orang itu, Qin Chuan hanya bisa menggambarkan situasinya secara rinci. Selama periode tersebut, saya juga memasukkan penilaian dan pemikiran saya sendiri tentang situasinya. Kong Heng tercengang dengan penjelasan Qin Chuan. Dia adalah satu-satunya di antara tiga orang yang hadir yang benar-benar memperlakukan perbuatan Qin Chuan sebagai cerita untuk dinikmati. Jika hadiah tersedia di tempat, Kong Heng harus memberi Qin Chuan hadiah sertifikasi dewa. Xiao Chen diam-diam membuat catatan. Dia ingin mempelajari strategi dan taktik dari cara Qin Chuan berurusan dengan orang dan meningkatkan levelnya sendiri. Kong Xiang benar-benar terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa pemuda di depannya berkulit putih bersih, sopan, dan memiliki aura cendekiawan yang kuat. Ternyata dia adalah kontributor terbesar bagi eliminasi pasukan perlawanan cabang. Anda tahu bahwa pemberontak Tiongkok bukan hanya menjadi perhatian Irak dan Pakistan, ini masih menjadi masalah terbesar yang dihadapi investasi luar negeri perusahaan-perusahaan Tiongkok. Proyek investasi dan bantuan Tiongkok di Pakistan seringkali dihancurkan oleh pemberontak Tiongkok. Pekerja perusahaan Tiongkok seringkali diserang oleh mereka. Pasukan perlawanan cabang membawa kerugian yang tak terukur bagi perusahaan dan masyarakat Tiongkok. Saat banyak pihak merasa pusing, tiba-tiba tahun lalu muncul berita pasukan perlawanan cabang itu benar-benar musnah, tidak satupun yang tersisa hidup. Berita ini membuat banyak orang bersemangat. Saya pikir ini adalah tindakan bersama dengan koordinasi yang sangat baik antara Iran dan Pakistan. Tetapi kemudian beberapa orang mengatakan bahwa ada seorang ahli Tiongkok yang membimbing masalah ini dengan tingkat Kong Xiang, dia secara alami tidak dapat mengetahui alasannya. Dia tidak berani bertanya kepada ayahnya tentang hal itu karena takut dituduh sebagai orang yang suka mendengarkan gosip. Dan sekarang, aku benar-benar bertemu dengan orang yang bersangkutan di rumahku sendiri. Kong Xiang hanya merasa sedikit pusing. Sebelum Kong Xiang bisa pulih dari keterkejutan, keheranan, dan kebingungannya, Xiao Chen sekali lagi menyarankan agar Qin Chuan berbicara tentang perbuatan mendukung ratu baru di kerajaan Swazi dan mengalahkan pemberontak Swazi. Ketika Kong Xiang mendengar kata Swaziland, rambutnya berdiri tegak, dia tahu tentang ini. Kerajaan Swazi berada dalam kekacauan dan mantan raja dibunuh oleh pemberontak, namun pemberontakan itu tidak berlangsung lama dan seorang ratu baru naik ke tampuk kekuasaan. Pada saat itu Kong Xiang menduga bahwa kerajaan Swazi dapat menekan pemberontakan begitu cepat, pasti ada bantuan dari negara besar di belakang layar. Tetapi mereka tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Tiongkok, jadi sangat tidak mungkin bahwa Tiongkok yang bertindak. Alhasil, spekulasi ini dengan cepat dibantah karena tak lama setelah ratu naik tahta, kerajaan Swaziland menjalin hubungan diplomatik dengan Tiongkok. Kedua negara sangat bersahabat dan telah menandatangani banyak perjanjian kerjasama pembangunan strategis. Saya dengar setelah tahun baru Imlek tahun ini, Ratu Kerajaan Swazi akan mengunjungi Tiongkok. Baru hari ini Kong Xiangcai menghubungkan semua hal itu. Ternyata kebenaran yang saya cari sebenarnya ada di sini. Qin Chuan menghabiskan 10 menit lagi untuk menceritakan dengan cepat apa yang terjadi di Kerajaan Swaziland. Ketika mereka mendengar bahwa Qin Chuan seorang diri memusnahkan ribuan marinir penyerbu dari 4 negara dan membunuh 9 dari 10 pembunuh teratas di dunia, Kong Xiang benar-benar menyerah. Apakah orang ini masih seorang mahasiswa? Orang ini adalah dewa perang yang melindungi negara.
Bab 1115 antusias, dermawan, dan aktif saat Kong Xiang mendengarkan, seluruh kondisi mentalnya menjadi sedikit bingung. Dia mengalami tinnitus di telinganya yang disebabkan oleh tekanan darah tinggi. Sejauh Qin Chuan menceritakan kisah tentang bagaimana dia menyebabkan gangguan besar di Washington DC memusnahkan geng terbesar di Washington DC. Geng Crips dan membantai 4 geng besar di Los Santos. Tekanan ini membuat Menteri Luar Negeri AS James Lincoln tidak bisa berkata-kata. Dan memaksa Direktur FBI untuk secara pribadi mengantarnya ke bandara. Dia berada dalam keadaan di mana jiwanya keluar dari tubuhnya. Kong Xiang berjalan ke sudut ruang tamu dan duduk. Kondisi abnormal Kong Xiang tidak ditemukan sampai Kong Meng memasuki rumah. Saya melihat bahwa kakak laki-laki tertua saya dalam keadaan linglung dan memiliki ekspresi tumpul, ada darah mengalir dari lubang hidung di wajahnya. Kong Meng tertegun dan dia dengan cepat berlari menuju kakak laki-lakinya. Dia dengan cepat mengambil beberapa tisu dari kotak tisu di sampingnya dan menyeka hidung Kong Xiang. Kakak, apa yang terjadi padamu? Mengapa hidungmu berdarah? Raungan Kong Meng menarik perhatian 3 orang lainnya. Qin Chuan maju selangkah mendatangi sisi Kong Xiang dan langsung memeriksa nadinya. Setelah beberapa saat Qin Chuan mengerutkan kening dan bertanya. Apakah kakak laki-lakimu biasanya memiliki tekanan darah tinggi? Kong Meng tampak bingung dan menggelengkan kepalanya. Kakakku selalu dalam keadaan sehat dan tidak pernah memiliki tekanan darah tinggi. Tidak seorang pun di keluarga kami memiliki riwayat tekanan darah tinggi. Qin Chuan mendengar ini dan terus memeriksa denyut nadi. Sun He mengkonfirmasi situasi Kong Xiang. Tekanan darahnya sedikit tinggi sekarang. Tapi itu tidak normal. Dia tiba-tiba mendengar beberapa berita mengejutkan dan tidak tahan dengan keterkejutan itu sehingga dia mimisan. Ini bagaimana cara merawat ini? Kong Meng bertanya dengan cemas. Qin Chuan mengangkat Kong Xiang dan datang ke sofa. Dia membaringkan Kong Xiang Ping di sofa, lalu mengeluarkan esensi kehidupan yang dibawanya dan memberi Kong Xiang seteguk kecil kepada Kong Xiang. Setelah beberapa saat, wajah Kong Xiang yang memerah berangsur-angsur kembali normal dan mimisannya juga berhenti. Aku lihat kakakku semakin membaik. Kong Meng menghela napas lega. Dia secara naluriah ingin memeluk Qin Chuan dan berterima kasih padanya di telinganya. Tapi gema dari apa yang dikatakan kakak laki-lakiku di luar rumah tadi masih melekat. Dia ragu sejenak dan berbisik, terima kasih. Terima kasih sudah menyelamatkan saudaraku. Qin Chuan tersenyum dan berkata, kenapa kau begitu sopan padaku? Kong Heng tampak bingung. Berita apa yang didengar kakak hingga hampir membuatnya pecah pembuluh darah? Tuan tigaku, tekanan darahku tiba-tiba naik, ini bukan stroke. Oh, aku tahu, ini hampir sama idenya. Xiao Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kong Xiang berada dalam kondisi fisik yang sangat baik. Meskipun tekanan darah tingginya barusan menyebabkan hidungnya berdarah. Tetapi jika Anda memberinya waktu, dia akan pulih. Belum lagi Qin Chuan memberinya seteguk esensi kehidupan. Setelah 2 atau 3 menit, Kong Xiang merasa seperti pemuda berusia 20 tahun. Penuh energi. Ketika saya kembali di malam hari, tidak akan menjadi masalah untuk memiliki bayi lagi. Dia duduk tegak dan meregangkan tubuh. Melihat darah dan ki kakak laki-lakinya telah pulih, Kong Meng bertanya, kakak, bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah kamu masih pusing? Kong Xiang menggelengkan kepalanya dan berkata, aku baik-baik saja. Kakak iparku adalah dokter yang hebat juga. Obat apa yang baru saja kamu berikan padaku? Setelah meminumnya, saya merasa segar dan berenergi seolah-olah saya telah kembali ke usia 20-an. Segera setelah Kong Xiang mengatakan ini, adegan itu sunyi senyap. Qin Chuan sedikit mengernyit. Dia mengulurkan jari kelingkingnya dan menggaruk telinganya bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang salah dengan telinganya. Xiao Chen menatap Qin Chuan dengan heran. Kong Meng membuka mulutnya sedikit. Dia ingin bertanya, kakak, apa yang kamu bicarakan? Kong Heng adalah satu-satunya yang bertanya. Kak, apa yang baru saja kau katakan? Kakak ipar yang mana? Apa kau bingung karena stroke? Cih, tuan muda ketiga, aku punya tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi, hei. Xiao Chen, aku perhatikan kau sangat serius belakangan ini. Aku tahu tekanan darah tinggi dan stroke adalah sesuatu yang mudah terlintas dalam pikiran. Xiao Chen tidak bisa berkata apa-apa. Putra ketiga dari keluarga Kong memiliki kepribadian seperti itu dan benar-benar tidak ada yang bisa dia lakukan. Kong Xiang memegang tangan Qin Chuan dan berkata, tentu saja aku berbicara tentang Xiao Chuan. Xiao Chuan adalah saudara iparku Kong Meng. Qin Chuan. Xiao Chen. Kong Heng, oh sial kakak, kenapa kamu tidak berbaring sebentar? Bangun. Kong Xiang berdiri dan berkata, Xiao Chuan, aku menentangmu dan mengira sebelumnya karena aku mengujimu. Aku terutama ingin melihat apakah kamu tenang dan tenang itu karena saudara ketigaku terus mengatakan hal-hal buruk tentangmu di telepon sebelumnya. Ketika Kong Heng mendengar ini dia langsung menjadi cemas. Hei saudaraku, beraninya kamu menyalahkan aku? Kong Xiang mengeluarkan ponselnya dan berkata, ada apa? Kamu tidak berani bertanggung jawab atas apa yang kamu lakukan? Bagaimana kalau aku mengeluarkan riwayat obrolan dan menunjukkannya kepada Xiao Chuan? Ketika Kong Heng mendengar ini gigi belakangnya hampir patah. Kong Xiang Yu telah menipu adikmu dan sekarang kamu ingin menipu saudaramu. Baiklah, kamu punya nyali. Kong Heng terisak dan berkata, saudara, bukankah kamu baru saja menyangkal identitas saudara iparmu? Bukankah kamu bilang bahwa perbedaan usia antara kakak iparmu dan adikmu terlalu besar? Dan kamu takut kakak iparmu akan meninggalkan adikmu karena dia akan bosan dengan yang lama dan jatuh cinta dengan yang baru.
Omong kosong Xiao Chuan terlihat begitu benar, bagaimana mungkin dia menjadi orang seperti itu. Selain Xiao Chuan harus memiliki karir yang besar, dapatkah seorang pria sukses terperangkap oleh wanita yang lebih sukses seorang pria lebih banyak? Kong Xiang memelototi saudaranya dan berkata apapun tidak ada yang tahu jika aku mengatakan Xiao Chuan tidak bisa melakukannya, dia tidak bisa melakukannya. Sudut mulut Kong Heng yang berkelok-kelok kakak laki-laki akan menjadi tidak masuk akal. Kong Xiang meraih tangan Kong Meng dan meletakkannya di tangan Qin Chuan, mengira Xiao Chuan akan bergantung padamu untuk menjaganya mulai sekarang. Kamu lebih tua darinya, jadi kamu harus memikul tanggung jawab. Jangan mengecewakan Xiao Chuan. Kong Meng bingung, apakah ini masih kakak laki-lakiku? Dia tidak seperti ini sebelumnya di gerbang. Apa yang terjadi sekarang? Bagaimana sesuatu yang tidak pantas bisa menjadi pantas? Usia bukan lagi jurang pemisah. Apakah standar kakak laki-laki telah dikalahkan oleh tekanan darahnya? Setelah Kong Xiang selesai berbicara tentang saudara perempuannya, dia terus menarik Qin Chuan ke samping dan mengobrol dengannya. Apa keuntungan saudara perempuanmu dan kekurangan apa yang bisa diperbaiki? Dia seperti seorang salesman yang mempromosikan produk dengan upaya gila-gilaan. Qin Chuan terdiam. Dia tidak tahu mengapa sikap bos keluarga Kong berubah begitu banyak. Tapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya lebih jauh. Waktunya hampir tiba dan dia harus pergi ke bandara untuk mengejar penerbangan kembali ke Jiangning. Saudara. Hei, gumaman Kong Xiang terganggu oleh Qin Chuan. Aku hampir selesai. Aku harus pergi ke bandara untuk mengejar penerbanganku. Oh kokok, mari kita bicara di jalan. Aku akan mengantarmu ke sana. Nono, saudara Kong Meng akan mengantarku ke sana. Akhirnya kau kembali, jadi tetaplah bersama orang tua ini. Qin Chuan ini tidak peduli apakah Kong Xiang setuju atau tidak dan bangkit untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Tuan Kong. Kong Xiang agak enggan untuk pergi. Tapi setelah melihat ekspresi saudara perempuannya, dia merasa lega. Kita harus memberi mereka ruang. Dia menyenggol Kong Meng dengan sikunya dan berbisik. Kakak, jangan seperti sepotong kayu, bersikaplah antusias, murah hati, dan proaktif. Pakaianmu terlalu konservatif. Nanti akan kutransfer sejumlah uang, dan kamu bisa pergi ke mall dan membeli beberapa pakaian. Bab 1116 akan tidak adil jika pria seperti ini bukan menjadi saudara iparmu. Setelah Kong Xiang selesai berbicara, dia berpikir sejenak dan melanjutkan, tidak, menurutku kamu harus kembali ke kampung halamanmu dengan Xiao Chuan. Tidak masalah jika kamu bertemu dengan mertuamu cepat atau lambat. Pergi lebih awal untuk membantu tahun baru, memasak, mengerjakan pekerjaan rumah, dan meninggalkan kesan yang baik pada mereka. Sebelumnya, Kong Xiang membatasi interaksi antara Kong Meng dan Qin Chuan seperti seorang ayah yang ketat. Sekarang setelah mengetahui perbuatan Qin Chuan sebelumnya, dia terkejut. Bukankah ini saudara ipar yang baik yang sedang kucari? Pukul imperialisme Amerika dan serang keras teroris di luar negeri. Tangkap mata-mata, berantas geng, dan rendahkan pejabat tinggi AS. Ini hanyalah bentuk tertinggi dari Raja Prajurit. Tidak adil jika pria seperti itu bukan saudara iparmu. Jadi, Kong Xiang sekarang bertekad untuk menjadikan Qin Chuan sebagai saudara iparnya. Sikapnya berubah 180 derajat. Qin Chuan keluar bersama lelaki tua dari keluarga Kong meskipun tuan tua Kong tidak hadir tetapi secara diam-diam. Fang Qiong masih mengawasi situasi di aula depan. Ketika dia mengetahui bahwa sikap putra sulungnya telah berubah dan dia memandang Qin Chuan dengan mata baru, dia merasa lega. Keluarga itu mengirim Qin Chuan ke mobil listrik yang ditumpangi Kong Meng bersama Qin Chuan untuk membawanya ke bandara. Sementara yang lain ingin pergi ke bandara untuk mengantarnya, tetapi Kong Xiang menghentikan mereka semua sebagai kakak tertua. Dia ingin memberi saudara perempuannya kesempatan untuk sendirian dalam perjalanan ke gerbang sanatorium. Kong Meng berpikir lama dan berkata, saya minta maaf. Kakakku dan adik laki-lakiku mereka kadang-kadang sedikit gugup. Qin Chuan sedang mengemudi dengan sudut mulutnya sedikit terangkat. Dia melepaskan tangannya dan dengan lembut menepuk punggung tangan Kong Meng untuk menunjukkan bahwa tidak apa-apa. Keduanya berjalan dalam diam. Duduk dengan tenang di dalam mobil listrik, mobil itu melaju perlahan di dalam sanatorium. Ketika saya datang, bunga plum berjatuhan dan ketika saya pergi, bunga plum tetap ada. Namun suasana hati Kong Meng benar-benar berbeda kali ini dan kali itu. Kepala Kong Meng bergerak turun dengan hati-hati. Akhirnya, ia jatuh di bahu Qin Chuan. Saat dia bersandar padanya, hatinya terasa setenang balon udara yang kembali ke tanah. Kelopak bunga plum melayang di depannya. Dia menangkapnya dengan satu tangan dan memegangnya di telapak tangannya. Wajahnya tidak lagi dingin. Senyum nyaris tak terlihat menggantung di sudut mulutnya. Bandara Internasional Kyoto. Kong Meng menemani Qin Chuan sampai ke pos pemeriksaan keamanan. Selama periode ini dia ingin mengulurkan tangan dan memegang tangan Qin Chuan berkali-kali. Tetapi setiap kali dia mendekatinya, tetapi dia tanpa sadar menarik tangannya. Pada akhirnya dia tidak dapat mengambil langkah itu. Kirim saja ke sini. Kong Meng bersenandung pelan. Festival musim semi adalah waktu tersibuk bagi stasiun Anda, jadi pastikan Anda banyak istirahat. Kalau begitu aku pergi. Kong Meng seperti gadis kecil yang polos. Dia mendengarkan instruksi dengan kepala tertunduk, tidak tahu bagaimana harus menanggapi sampai kata-kata aku pergi. Dia kemudian mengangkat kepalanya, tetapi pada saat ini Qin Chuan sudah berjalan ke lorong pemeriksaan keamanan. Melihat punggung Qin Chuan yang pergi, Kong Meng berkedip keras menelan ludah dengan susah payah dan menenangkan suasana hatinya.
Ketika dia melihat bagian terdalam dari lorong pemeriksaan keamanan, Qin Chuan mengangkat tangannya dan melambai. Dia tersenyum lega. Senyum yang menunjukkan dia lega. Bandara Internasional Jiangning di luar pintu keluar kedatangan domestik saat festival musim semi mendekat. Banyak orang yang pulang dalam beberapa hari terakhir. Ada banyak kebisingan di luar area kedatangan domestik. Sekarang adalah waktu tersibuk di bandara. Di luar pintu keluar, kerumunan orang yang menunggu untuk menyambut para pelancong begitu ramai sehingga tidak ada jalan untuk melewatinya. Banyak orang memegang papan bertulis tangan dan berdiri berjinjit untuk melihat situasi di dalam pintu keluar. Semua orang hanya ingin melihat orang-orang terkasih mereka yang kembali secepat mungkin. Saat ini, 10 pria berpakaian hitam keluar dari luar kerumunan yang padat. Orang-orang ini mengenakan setelan hitam dan kemeja putih. Tinggi mereka masing-masing sekitar 19 meter dengan ekspresi serius di wajah mereka. Tampak agung dan mendominasi. Memimpin sekelompok pria berpakaian hitam adalah seorang pria dengan pakaian kasual berwarna terang. Pria itu tingginya 185 meter dan terlihat memiliki berat 185 kg. Pria itu memiliki wajah silinder, tubuh silinder, bahu lebar, dan pinggang tebal. Melihat ini, orang-orang di pintu keluar tidak bisa mengabaikan orang-orang ini. Untuk sesaat, tidak ada yang mendekat dalam jarak 2 meter dari pria berpakaian hitam itu. Siapa orang ini? Mungkinkah dia seorang gangster era apa ini? Bagaimana mungkin masih ada geng? Hei, pria berpakaian kasual warna terang itu sepertinya sedikit familiar. Ya Tuhan, itu benar, pria itu sepertinya berasal dari dunia bawah. Brengsek, itu bukan Zhao Dezu, saudara Dazu ya? Ya, itu saudara Dazu. Saudara Dazu sudah lama meninggalkan dunia bawah. Dia sekarang adalah seorang pengusaha yang sah yang menjalankan bisnis yang sah. Saudara Dazu adalah bos perusahaan real estate Dezu. Saya dengar Dazu mendapat promosi tahun lalu ke grup Wanda. Perusahaan real estate Dezu telah bermitra dengan grup Wanda. Brengsek, sebuah perusahaan di kota setingkat prefektur seperti dia benar-benar dapat bekerja sama dengan grup Wanda. Bukankah ini seperti menjadi burung phoenix dengan terbang ke atas pohon? Tidak hanya itu, saya dengar Dazu sering pergi ke kota ajaib dan bergaul dengan bos-bos besar di sana. Bos besar kota ajaib mereka semua tokoh yang luar biasa. Pernahkah Anda melihat video Koenigsegg REGERA pertama kota Jiangning di Douyin baru-baru ini? Mobil itu milik Dazu ya Tuhan. Koenigsegg REGERA itu mobil super mewah 23 juta. Apakah Dazu sekaya itu? Saudara Dazu mungkin adalah orang terkaya di Jiangning. Sekarang orang terkaya di Jiangning ya Tuhan. Kuambil gambar dan posting di WeChat Moments. Tapi apa yang dilakukan orang terkaya Jiangning di bandara untuk menjemput seseorang? Siapa yang perlu dia jemput? Mungkinkah itu seorang mitra? Misalnya, bos dari grup tertentu mungkin saja. Kalau tidak, saudara Dazu tidak akan menganggapnya seserius ini. Di pintu keluar bandara, banyak orang mengenali Zhao Dezu dan mulai berbisik satu sama lain tentang siapa orang yang sedang dijemput oleh Dazu. Saat semua orang berspekulasi, Zhao Dezu, yang selalu serius, tampak melihat sesuatu. Senyum cerah tiba-tiba muncul di wajahnya yang serius dan pendiam. Senyum itu seperti senyum yang ditunjukkan anak-anak yang ditinggalkan di desa ketika mereka melihat ayah mereka yang telah lama hilang. Saudara Dazu mengangkat tangannya dengan keras melambaikannya di udara mencoba menarik perhatian orang-orang di koridor keluar bandara. Tindakannya membangkitkan rasa ingin tahu para penonton. Semua orang terkejut dengan perubahan gerakan dan ekspresi Dazu. Siapa sih yang sedang kau jemput? Kakak Dazu senang sekali seperti melihat ayah. Mungkin dia melihat orang kaya. Tidak mungkin orang tua berpakaian putih itu. Bagaimana mungkin? Orang tua itu terlihat seperti orang tua biasa. Dia sama sekali tidak memiliki temperamen orang besar. Gadis itu memiliki sosok yang hebat dan terlihat mungkin dia adalah simpanan Dazu. Pernahkah Anda melihat seseorang menjemput kekasih dengan begitu mencolok dan begitu bersemangat? Kalau begitu aku tidak tahu. Satu-satunya yang tersisa adalah seorang pria muda. Bab 1117 23 juta. Koenigsegg REGERA. Pria muda yang Anda sebutkan memiliki penampilan dan temperamen yang baik. Tindakan dan tata keramanya juga tampak mendominasi. Tapi usia Butbut tidak sesuai dengan kakak Dazu. Seharusnya sebelum para penonton selesai berdiskusi, semua orang melihat Dazu memanjat pagar dan berlari langsung menuju pemuda dengan temperamen dan penampilan yang luar biasa. Tindakan kakak Dazu membuat semua penonton di tempat kejadian terpana dan tercengang. Dia hanya berlari ke arah pemuda itu tapi tidak memperlakukannya seperti orang yang lebih tua. Menepuk pundaknya atau memberinya beberapa kata pengarahan yang sungguh-sungguh. Sebaliknya, dia membungkuk 90 derajat, tersenyum lebar, dan melakukan yang terbaik untuk menyanjung. Itu membuat orang merasa sangat berminyak dan tidak nyaman secara fisik. Persetan kau, Dazu mengubah wajahnya lebih cepat daripada istriku. Siapakah pemuda ini? Dia benar-benar meminta saudara Dazu untuk menyanjungnya. Mungkinkah dia putra tertua dari keluarga bangsawan dari Kyoto? Mungkin saja air di Kyoto itu dalam. Bahkan pria kuat seperti Dazu tidak akan bisa menimbulkan satu gelombang pun jika dia dilempar ke lingkaran Kyoto. Tidak, pemuda ini kenapa dia terlihat sedikit seperti anak direktur pabrik tempat saya bekerja. Ketika semua orang mendengar ini, mereka menoleh untuk melihat orang yang berbicara. Kemudian dia memberikan cibiran yang bersifat sugestif. Putra direktur pabrik, apakah Anda sakit jiwa? Putra direktur pabrik mana di Jiangning yang akan merasa terhormat jika saudara Dazu menjemputnya di bandara dan membawakan tasnya? Saudara Dazu membawakan ransel Qin Chuan sepanjang jalan dan mengantarnya ke pintu keluar.
Koenigsegg REGERA miliknya senilai 23 juta diparkir di depan pintu dan dijaga oleh seseorang. Qin Chuan melihat Koenigsegg REGERA di depannya. Sedikit mengernyit dan berkata, bukankah parkir dilarang di sini? Saudara Dazu tertawa dan berkata, bahkan jika Anda tidak mengizinkan saya berhenti. Saya harus berhenti, saya tidak bisa membiarkan Tuan Qin turun dari pesawat setelah perjalanan panjang dan kemudian harus berjalan ke tempat parkir di seberang jalan. Yang sangat merepotkan, perhatikan dampaknya, Anda sekarang adalah seorang pengusaha sejati, bukan seorang gangster ya. Yes, ajaran Pak Qin benar, ajaran itu bagus, saya akan memperhatikan, lain kali saya pasti akan memperhatikan. Saat dia berbicara, saudara Dazu menyerahkan tas Qin Chuan kepada pengawal di belakangnya, kemudian dia secara pribadi membukakan pintu mobil untuk Qin Chuan. Begitu pintu rotor Koenigsegg REGERA terbuka, orang-orang yang lewat di dekatnya mengeluarkan ponsel mereka dan mulai mengambil gambar. Sebelum datang, saudara Dazu memberitahu pengawal terlebih dahulu untuk memastikan privasi pribadi Tuan Qin, jadi ketika orang yang lewat mengambil gambar, mereka berdiri di posisi terlebih dahulu dan mengelilingi Qin Chuan untuk mencegahnya tertangkap oleh kamera. Setelah Qin Chuan masuk ke mobil, saudara Dazu mengendarai mobil itu sendiri. Dengan menginjak pedal gas, Koenigsegg REGERA bergegas ke jalan utama dan melaju menuju daerah perkotaan Jiangning. Ini adalah pertama kalinya Qin Chuan duduk di Koenigsegg dan dia melihat lebih dekat interior mobil itu. Saudara Dazu sangat menyadari mata Qin Chuan. Dia tersenyum dan berkata, Bos Qin, jika Anda tidak keberatan, Anda dapat mengambil mobil ini dan mengendarainya. Itu tidak perlu omong-omong berapa harga mobil ini, 23 juta. Ketika kakak Dazu menyebutkan harganya, dia merasa sedikit sakit. Meskipun bisnisnya semakin besar sekarang, 23 juta masih merupakan biaya yang cukup besar. Qin Chuan mengangguk ketika mendengar ini. Dan berbisik, 23 juta yuan dapat membeli 23 yang Shive 7 dan 230 BYD Kis. Dazu terkejut dan dengan cepat menjawab, Bos Qin, saya sudah memesan BYD V7 ini bisnis kita sendiri, bagaimana mungkin kita tidak mendukungnya? Saya juga telah meminta semua orang di perusahaan untuk aktif membeli BYD. Saudara Dazu memang seorang pria yang telah lama berkecimpung di dunia ini. Selama Qin Chuan membuka mulutnya, dia bisa memberitahu orang lain apa yang paling ingin mereka dengar. Keterampilan ini biasa dikenal sebagai sanjungan. Bagaimana reputasi yang Shive 7 di Jiangning? Bagaimana dengan BYD Qi? Komentar yang Qin Chuan lihat di internet semuanya memuji BYD V7 dan BYD Qi. Namun, ada perbedaan besar antara apa yang kita katakan di internet dan dalam kehidupan nyata. Sama seperti di kabupaten, V7 senilai 1 juta yuan terkadang tidak sebaik Mercedes-Benz B-Class senilai ratusan ribu. Dazu segera menjawab. Yati Qin Chuan melihat bahwa Dazu sedikit ragu-ragu, jadi dia berkata, apa-apa, katakan saja yang sebenarnya, Bos Qin. Anda tidak tahu bahwa di toko BYD 4S di Jiangning, orang-orang membawa seluruh keluarga mereka untuk membuat masalah setiap beberapa hari. Qin Chuan terkejut ketika mendengar berita itu. Dazu menjelaskan dengan senyum masam karena banyak orang membeli mobil hanya untuk mengendarainya selama tahun baru Imlek. Akibatnya setelah semua orang pergi ke toko untuk memesan, mereka diberitahu bahwa pesanan mereka akan ditunda hingga tahun baru Imlek tahun depan. Siapa yang tidak cemas? Beberapa orang berpikir bahwa mereka tidak memberikan komisi penjualan. Jadi pesanannya ditunda hingga tahun depan, jadi mereka pergi ke toko 4S untuk mencari tenaga penjual dan memasukkan amplop merah agar bisa mendapatkan mobil lebih awal. Alhasil, tidak ada tenaga penjual yang berani menerimanya, jadi mereka mulai membuat keributan. Dazu berhenti sejenak dan melanjutkan, saat ini tidak ada mobil pajangan BYD Qi di Jiangning karena konsumen bahkan tidak melepaskan mobil pajangan. Dan beberapa orang bahkan membeli mobil uji coba dengan harga penuh. BYD terlalu gila di Jiangning. Qin Chuan bersandar di jendela mobil dan melihat jalan. Selama festival musim semi, lebih besar jalan-jalan di Jiangning dipenuhi dengan mobil usaha patungan atau mobil impor dengan plat nomor dari tempat lain yang telah kembali untuk merayakan tahun baru. Dan saat ini, mobil domestik menyumbang sekitar 50% mobil di jalan. Tidak hanya BYD, tetapi juga merek mobil domestik lainnya. Gagasan awal mengendarai mobil impor untuk wajah dan gaya perlahan digantikan oleh kebangkitan mobil produksi dalam negeri. Dazu tidak berhenti berbicara, dan melanjutkan, selain BYD Qi yang sangat populer, saya tidak menyangka BYD V7 yang harganya 1 juta yuan juga akan sangat populer. Saya segera memesan satu, tetapi pesanan ditunda hingga Mei. Saya tidak dapat mengendarainya selama tahun baru Imlek. Beberapa bos di kota kami melihat bahwa BYD V7 sangat populer, mereka mencari koneksi di mana-mana untuk menaikkan harga untuk membelinya. Ada seorang bos yang bergerak di bidang pekerjaan tanah untuk mengendarai BYD V7 kembali ke desa selama tahun baru Imlek. Dia menaikkan harga menjadi 1 juta. Dazu mengatakan mobil domestik benar-benar berkinerja baik sekarang 10 tahun yang lalu. Saya tidak pernah membayangkan bahwa orang harus mengantre untuk membeli mobil domestik dan antrean akan berlangsung hingga tahun baru Imlek berikutnya. Qin Chuan mendengarkan dalam diam desahan Dazu di dalam mobil, matanya mengikuti mobil saat dia melihat pemandangan jalanan Jiangning. Kota yang akrab telah mengalami banyak perubahan dalam kurang dari setahun. Jiangning City sekarang memiliki jembatan tinggi Roa dan ketiga.
Dan bahkan Metro Line 1 telah memulai pembangunan pengembangan China tidak hanya terkonsentrasi di kota-kota besar. Perlahan-lahan kota-kota dan 4 tingkat keempat dan bahkan kota-kota kecil dan kabupaten tingkat kelima dan ke-8 juga mulai melihat perubahan yang mengguncang bumi. Koenigsegg REGERA berhenti di lampu lalu lintas mata Qin Chuan masih melihat keluar mobil. Tiba-tiba suara beberapa klakson keras dari kejauhan menarik perhatiannya. Qin Chuan menoleh dan melihat sekelompok orang memegang spanduk dan berkelahi dengan penjaga keamanan tidak jauh dari sana. Situasi di tempat kejadian sangat tegang, semua orang berdarah dan meratap. Bab 1118 Putra Direktur Pabrik Generasi Kedua Pabrik. Qin Chuan melihat keributan tidak jauh dari sana dan bertanya dengan bingung apa yang terjadi. Saudara Dazu menjulurkan kepalanya keluar melihat sekilas dan kemudian tertawa. Oh, itu toko 4S Group Xiandai. Orang-orang yang memegang spanduk adalah semua konsumen yang ditipu oleh penjualan toko dan menghabiskan 100.000 yuan untuk menempatkan deposit besar di toko sejak munculnya BYDV 7. Xiandai IC5 telah menjadi mobil khusus bagi mereka yang dimanfaatkan. Siapa yang mau menghabiskan 1 juta yuan untuk membeli produk dengan teknologi terbelakang? Sekarang mereka ingin mendapatkan kembali deposit 100.000 yuan. Linear Generation Group tidak akan memberi mereka pengembalian dana. Qin Chuan berkata dengan tenang saat lampu merah berakhir lampu hijau menyala. Mobil itu tidak berhenti lama dan bergerak maju. Qin Chuan melihat orang-orang yang berdebat dan berkelahi satu sama lain dan tersenyum canggung. Mereka yang dapat menempatkan deposit 100.000 yuan adalah orang-orang yang mengutuk BYD dan memperlakukan mobil impor sebagai benda suci. Tidak ada simpati untuk orang seperti itu karena Dazu mengendarai Koenigsegg REGERA bukan Mazda, jadi dia melakukan perjalanan yang mulus. Mobil-mobil di jalan melihat pria 23 juta di sebelah mereka dan semua mencoba untuk menyingkir. Lagi pula, tidak ada yang ingin kehilangan rumah selama tahun baru Imlek. Saudara Dazu membawa Qin Chuan ke pabrik garmen Meite. Awalnya dia ingin mengirim Qin Chuan masuk, tapi Qin Chuan melihat pengawal di belakangnya dan memutuskan untuk melupakannya. Jika kelompok orang ini masuk, mereka mungkin akan menakuti para pekerja di dalam. Kakak Dazu hanya bisa setuju dengan enggan. Dia berkata kepada Qin Chuan. Bos Qin, mari kita saling menghubungi melalui telepon. Qin Chuan mengangguk dan berjalan menuju pabrik. Awalnya tahun lalu bangunan asrama pabrik garmen Meite dan banyak bangunan tua lainnya akan dihancurkan. Namun Qin Chuan mengakuisisi seluruh pabrik garmen dan memberikannya kepada ayahnya untuk dioperasikan. Setelah Qin Guoming mendapatkan pabrik garmen, dia sangat keras kepala dan menolak untuk meminta dukungan keuangan apapun dari putra dan istrinya. Dia ingin mendukung seluruh pabrik itu sendiri. Akibatnya, keseluruhan arsitektur pabrik garmen tetap persis sama seperti sebelumnya tanpa ada perubahan. Pabrik itu didirikan pada tahun 1995 dan memiliki 2 bangunan pabrik yang dibangun pada waktu itu. Beberapa baru dibangun setelah ekspansi namun. Sudah 20 tahun sejak saat itu melihat rumah-rumah yang familiar dan jalan-jalan yang familiar di dalam pabrik. Pikiran Qin Chuan tidak bisa tidak kembali ke masa sebelum kuliah. Saat dia berjalan, sekelompok orang datang ke arahnya. Ada sekitar 15 atau 16 orang di sisi lain, semuanya berpakaian bagus dan sangat bergaya. Pemeran utama pria itu berusia sekitar 50 tahun dan mengenakan kacamata berbingkai emas. Di sebelahnya, di sebelah kanannya, ada seorang pria muda berusia 20-an. Di sebelah kiri adalah Yang Suda, wakil direktur pabrik garmen Meite. Yang Suda memiliki senyum lebar di wajahnya, sedikit condong ke depan. Dan sedang menjelaskan sesuatu kepada pria di sebelahnya. Pria itu meletakkan tangannya di belakang punggungnya, seolah-olah dia bisa memilih untuk mengabaikan kata-kata Yang Suda. Dari segi sikap, dia hampir merendahkan, dan ekspresi sesekali di matanya mengungkapkan ketidakpuasannya. Kejijian, dan penghinaan terhadap lingkungan sekitar. 50 meter dari Qin Chuan, pria itu tiba-tiba berhenti. Dia menunjuk Qin Chuan yang berjalan ke arahnya tidak jauh dari sana dan berkata, "Wakil Direktur Yang It, masih jam kerja. Bagaimana bisa para pekerja di pabrik Anda berjalan-jalan dengan pakaian kasual? Apakah ini yang Anda sebut kode etik yang ketat di pabrik garmen Meite?" Kata-kata pria itu menyela pidato Yang Suda yang tak ada habisnya. Pria itu melanjutkan, "Pabrik belum tutup. Pekerja yang berjalan di jalan utama pabrik harus mengenakan seragam pabrik. Pakaian pribadi hanya boleh dikenakan di asrama karyawan dan area tempat tinggal. Ini adalah metode manajemen 5S paling dasar untuk setiap pabrik. Anda baru saja memberitahu saya bahwa pabrik garmen Meite ingin menjadi pabrik pakaian kelas dunia. Saya katakan pada saat itu bahwa Anda masih agak jauh dari menjadi pabrik kelas dunia." Setelah pria itu selesai berbicara, dia menatap Qin Chuan. Ada ekspresi keagungan di wajahnya tanpa amarah apapun. Pemuda di sebelah pria itu tertawa dan berkata itu adalah pabrik garmen kelas dunia. Bagaimana bisa begitu bobrok? Pria itu melirik pemuda yang mengubah topik pembicaraan dengan marah, "Wakil Direktur Yang. Para pekerja di pabrik Anda sama sombongnya dengan Direktur Qin. Mereka bahkan tidak menyapa ketika melihat pemimpin mereka." Yang Sucun terus mengawasi pria di sebelahnya dan tidak memperhatikan bagian depan. Dia mendengarkan apa yang dikatakan keduanya terlebih dahulu, lalu mengangguk dengan senyum di wajahnya dan meminta maaf. Maaf, ini tahun baru dan beberapa pekerja baru agak sedikit santai mentalnya." Saat dia berbicara, Yang Sucun melihat ke depan.
Tiba-tiba pupilnya menyusut tajam. Teman baik, bukankah ini Qin Chuan? Pada saat ini, Qin Chuan sudah berjalan di depan Yang Suda dan memanggilnya dengan sayang, Paman Yang. Yang Suda dengan cepat meraih tangan Qin Chuan dan berkata, "Ini Xiao Chuan, sekarang libur musim dingin. Kenapa kamu tidak memberitahu Paman Yang saat kamu kembali sehingga aku bisa menjemputmu di bandara?" Qin Chuan tersenyum dan berkata, "Aku baru saja turun dari pesawat. Aku punya teman yang menjemputku. Tidak perlu merepotkan Paman Yang." Yang Suda menepuk lengan Qin Chuan dan memeriksanya seperti pamannya sendiri. Kemudian dia berbalik ke samping dan berkata kepada pria itu, "Bos Zhu." Bos kecil Zudis bukanlah pekerja di pabrik, dia adalah putra direktur pabrik, Qin Chuan. Kemudian Yang Suda memperkenalkan Qin Chuan. "Xiao Chuan, ini Tuan Zhu Fuxiang, ketua perusahaan pakaian Fuxiang, perusahaan pakaian terbesar di kota Jiangning. Di sebelahnya adalah Tuan Zhu Jieren." Ayah dan anak Zhu mendengar perkenalan Yang Suda. "Aku tahu bahwa Qin Chuan bukanlah pekerja pabrik, melainkan putra direktur pabrik." Namun ekspresi mereka sama sekali tidak berubah, mereka masih arogan dan mendominasi seolah-olah ada lebih dari selusin tingkat antara mereka dan Qin Chuan. Zhu Fuxiang berkata "oh" dengan dingin dengan sedikit nada menghina dan meremehkan. Qin Chuan tidak memiliki kesan yang baik tentang dua orang di depannya dan tidak menyambut mereka dengan antusias. Dia hanya mengangguk sedikit sebagai sapaan. Bagaimanapun, pihak lain datang ke pabrik untuk membahas kerjasama. Yang Suda melihat Qin Chuan tumbuh dewasa dan tahu orang seperti apa dia. Jadi dia mencoba menjembatani kedua kelompok. Tuan Zhu, maaf, Xiao Chuan baru saja turun dari pesawat dan sedikit lelah. Xiao Chuan sangat mampu, dia pergi ke Universitas Keuangan dan Ekonomi Kyoto di masa depan pengembangan pabrik kita masih membutuhkan dukungannya. Perkenalan Yang Suda tidak membangkitkan pujian munafik dari ayah dan anak Zhu Fuxiang tertegun dan berkata kepada Qin Chuan dengan nada superior. "Karena kamu adalah putra direktur Qin, kamu harus memimpin dengan memberi contoh dan menjadi teladan bagi seluruh pabrik. Segala sesuatu yang Anda katakan dan lakukan harus dilaksanakan sesuai dengan standar tertinggi pabrik." Setelah mendengarkan perkataan Zhu Fuxiang, Yang Suda mengangguk berulang kali dan berkata, ya, Tuan Zhu benar." Zhu Jieren melihat bahwa Qin Chuan tidak menerima kritik dari ayahnya dengan pikiran terbuka. Sebalik, Kyoto University of Finance and Economics ini hanyalah universitas kelas 2 di China after yang kembali dari universitas seperti itu. Anda masih bertindak seperti Anda baru saja kembali dari belajar di luar negeri. Para siswa yang diajarkan oleh universitas-universitas domestik benar-benar membosankan dan kaku. Tanpa antusiasme, kreativitas, tanpa ide, Zhu Fuxiang membusungkan dadanya dan terus berbicara mengikuti kata-kata putranya. "Saya khawatir Jieren tidak akan mampu menjalankan perusahaan garmen Fuxiang kami setelah lulus karena pendidikan yang dia terima di Tiongkok. Jadi saya mengirimnya untuk belajar di Inggris. Anak itu juga sangat pekerja keras dan diterima di Universitas Jianqiao dengan jurusan bisnis internasional." Zhu Fuxiang mengatakan ini sambil menatap putranya dengan penuh kasih sayang. Zhu Jieren menegakkan tubuhnya saat dia mendengarkan ayahnya memamerkan resumenya. Tapi dia tidak bertahan lama ketika sebuah suara membungkukkan punggungnya 2 kali. "Perusahaan bengkel kecil, apakah perlu begitu sok?" Begitu Qin Chuan mengatakan ini, wajah Yang Suda menjadi pucat. Ayah dan putra Zhu langsung tersipu, dan para eksekutif perusahaan garmen Fuxiang yang mengikuti di belakang mereka semua tercengang. Yang Suda merasa sangat menyesal. Dia tahu temperamen Qin Chuan. Jika pihak lain tidak memberinya muka, mulutnya bisa membunuh pihak lain. "Xiao Chuan, ayahmu menunggumu di kantor, harap segera melapor kepadanya." Qin Chuan mengangguk. Dia tidak ingin berdebat dengan orang-orang ini. Jadi, saya berjalan langsung menuju gedung perkantoran. Ayah dan anak keluarga Zhu menyadarinya kemudian dan berkata dengan marah, "Wakil Direktur Yang, inikah situasi sebenarnya dari pabrik garmen Meite Anda? Saya sekarang sangat khawatir tentang kualitas pekerja pabrik Anda dan apakah mereka dapat menyesuaikan pekerjaan kami. Ayah, saya pikir kita harus pergi ke pabrik garmen lain." Dari sudut pandang saya sebagai mahasiswa berprestasi jurusan bisnis internasional di Universitas Jianqiao, saya dapat mengatakan bahwa pabrik ini memiliki banyak masalah manajemen. Mereka tidak memiliki budaya perusahaan dan sama sekali tidak memiliki manajemen. Perusahaan semacam itu akan tersingkir dalam selusin tahun di luar negeri dan tidak memiliki ruang untuk bertahan hidup. Ayah dan anak Zhu mulai menyalahkan dan mengeluh kepada Yang Suda. Yang Suda tidak berani membantah sepatah kata pun dari apa yang dikatakan. Dia hanya bisa pasrah menerima kemarahan kedua orang itu. Qin Chuan berjalan cepat dan mengabaikan kebisingan dari 2 orang di belakangnya. Segera dia tiba di gedung perkantoran. Saat itu bisnis perdagangan luar negeri sedang booming. Pabrik garmen Meite menghasilkan banyak uang dalam 2 tahun sejak didirikan. Jadi pada tahun 1999, konstruksi dimulai di gedung perkantoran 3 lantai ini. Pada saat itu, gedung perkantoran pabrik garmen Meite mengadopsi elemen desain yang paling modis. Fasadnya terbuat dari ubin persegi panjang putih dan setiap jendela menggunakan kaca biru tua yang paling populer saat itu. Namun, karena erosi waktu, ubin putih mulai menguning, menghitam, dan berlumut. Kaca biru yang paling trendy pada waktu itu.
telah menjadi simbol era yang tampak kusam dan memudar. Qin Chuan pernah mengusulkan agar dia akan menginvestasikan uang untuk membiarkan saudara Dazu datang dan membangun gedung perkantoran baru, tetapi Qin Guoming menolak. Qin Chuan berjalan ke gedung perkantoran dan bau sedikit apak dari pintu dan kursi kayu tua menusuk hidungnya. Bau ini jelas bukan bau yang enak, tapi itu adalah kenangan masa kecil Qin Chuan. Ketika saya masih kecil, ayah saya tidak memegang posisi tinggi dan tidak bekerja di gedung perkantoran. Meskipun dia tinggal di pabrik, dia jarang memiliki kesempatan untuk mengunjungi gedung itu. Tapi hari ini berbeda. Ayahku menjadi direktur pabrik garmen ini. Pabrik garmen itu juga secara resmi menjadi industri keluarga Qin. Semua di sini milik rumahmu. Qin Chuan tampak sedang memeriksa bangunan, mengamati setiap detail setelah masuk. Setelah dia mengambil 2 langkah lebih dekat, dia melihat meja layanan di lantai pertama. Ada seorang resepsionis yang duduk di meja layanan. Orang lainnya berusia awal 20-an dengan wajah yang cantik. Dia sedang mengetik di keyboard, tampaknya sedang merekam sesuatu. Resepsionis melihat Qin Chuan dari sudut matanya dan dia menatapnya. Kemudian alisnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Lalu dia berdiri. Membungkuk pada Qin Chuan dan berkata, "Manajer Qin." Qin Chuan tertegun dan melihat sekeliling, tetapi tidak ada siapapun di sekitarnya. Kemudian dia menunjuk dirinya sendiri dan bertanya dengan bingung, "Apakah kamu berbicara padaku?" Gadis di meja depan mengangguk berulang kali dan berkata, "Ya, Manajer Qin." Qin Chuan berjalan maju dan melihat lencana kerja gadis resepsionis di depannya. "Peng Jialin, ya manajer." "Mengapa kamu memanggilku Manajer Qin? Apakah kamu mengenalku?" Departemen SDM melihat fotomu saat pertemuan orientasi. Ketika Peng Jialin mengatakan ini, telinganya memerah. Departemen Sumber Daya Manusia sedang mengadakan pertemuan saat itu. Dan manajer sumber daya manusia hanya memberikan pengantar singkat tentang Qin Chuan. Gambar yang digunakan adalah foto Qin Chuan ketika dia masih di sekolah menengah. Manajer SDM tidak memberi Qin Chuan penjelasan mendalam, tetapi hanya menjelaskan secara singkat posisinya dan hubungannya dengan direktur pabrik. Namun penampilan tampan Qin Chuan diingat oleh banyak gadis kecil. Banyak orang menganggap pekerja pabrik generasi kedua yang tampan ini sebagai target pasangan mereka. Qin Chuan bingung mengapa dia tiba-tiba menjadi seorang manajer. Dia tahu tentang ini, tetapi percuma saja bertanya kepada gadis di meja depan, jadi dia hanya bisa bertanya kepada ayahnya. Jadi dia menekan tangannya. Memberi isyarat kepada Peng Jialin untuk terus bekerja. Dia berjalan ke atas sambil membawa ranselnya. Kantor direktur pabrik terletak di lantai 3 gedung perkantoran. Karena ada papan nama yang tergantung di pintu, Qin Chuan dengan cepat melihat lokasi kantor direktur pabrik. Qin Chuan berjalan menuju kantor, melewati kantor-kantor Departemen Sumber Daya Manusia, Departemen Keuangan, DEL. Namun, di kantor-kantor ini, hanya anggota departemen yang sibuk bekerja. Para kepala departemen tidak terlihat dimanapun. Ketika Qin Chuan tiba di depan pintu kantor direktur pabrik, pertengkaran sengit terdengar dari dalam rumah. "Direktur, mohon setujui proposal kerjasama dari perusahaan garmen Fuxiang. Mereka sangat tulus dalam membahas kerjasama." "Ya." "Direktur, saya tahu Anda memiliki masalah dengan pembagian keuntungan 60-40. Tetapi mereka adalah perusahaan pakaian terbesar di kota Jiangning. Selama kita bekerja sama dengan mereka, pesanan kita akan berlipat ganda di masa depan. Jangan khawatir tentang keuntungan 10%. Kami adalah pabrik, dan kami mengikuti jalur keuntungan kecil tetapi perputaran cepat. Direktur, tidak banyak uang tersisa di rekening pabrik. Tahun lalu, karena perubahan di pabrik, banyak orang tidak mendapatkan bonus akhir tahun mereka. Dan mereka sudah mengeluh tahun ini pabrik beroperasi normal, dan jika masih belum ada tanda-tanda dukungan mungkin orang-orang mulai gelisah." Qin Chuan melihat apa yang terjadi di kantor direktur pabrik melalui jendela kaca kuno. "Saya melihat beberapa pemimpin pabrik mengelilingi ayah saya dan mencoba membujuknya." Qin Guoming, direktur pabrik, mengenakan seragam pabrik dan duduk di kursi sambil memegangi dahinya dengan satu tangan, tampak malu. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum berbicara, "Berapa banyak uang yang tersisa di rekening kita? Jika kita peras bersama-sama, kita seharusnya bisa memberikan beberapa bonus akhir tahun, kan?" Meite Garment Factory Finance Song Chungwei menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Bab 1121 miliar yuan mudah untuk membangun pabrik direktur. Ada 38 juta yang tersisa di akun ngaji akan dibayarkan dalam 2 hari dan yang ini akan menjadi 28 juta. Dengan liburan festival musim semi di bulan Januari dan bukan musimnya di bulan Februari. Sisa 1 juta yuan tidak cukup bagi pabrik kita untuk membayar upah di bulan Februari. Direktur, pabrik kita benar-benar berada di ujung tanduk. Jika kita tidak mendapatkan pesanan besar, saya benar-benar tidak tahu bagaimana saya, sebagai manajer keuangan, akan mendapatkan uangnya. Di mana saya bisa mendapatkan uang? Qin Guoming sangat terkejut setelah mendengar ini. Apakah benar-benar sesulit itu bagi kita untuk menemukan dana di rekening kita? Jika memang tidak dapat dihindari, kita harus meningkatkan pendapatan dan mengurangi pengeluaran serta memikirkan di mana kita dapat menghemat uang. Song Chungwei hampir memutar matanya ke arah Qin Guoming. Direktur, kita perlu meningkatkan pendapatan dan memangkas biaya. Kita juga perlu mencari tempat untuk meningkatkan pendapatan. Selalu ada lebih banyak solusi daripada masalah. Saudari Song Yu adalah petugas keuangan paling senior di pabrik. Ketika saya berada di bengkel, Anda mengusulkan banyak langkah untuk menghemat biaya.
Wajah Song Chungwei langsung memerah ketika mendengar kata-kata Qin Guoming. Dia merasa bahwa pihak lain mencoba mengejeknya. Jadi dia segera bertanya balik, "Direktur, apa maksud Anda?" Qin Guoming tahu dia telah mengatakan hal yang salah dan dengan cepat menggenggamkan tangannya. "Oh, ketuk mulutku Kakak Song, pikirkan cara aku meminta bantuanmu." Song Chungwei mendengus lalu berkata, "Jika kita ingin menyimpan lebih banyak, kita hanya bisa menghentikan 5 asuransi sosial dan 1 dana perumahan untuk karyawan dan kembali ke model sebelumnya. Dengan cara ini kita bisa menghemat hampir 600.000 yuan setiap bulan." Ketika Qin Guoming mendengar bahwa 5 asuransi sosial dan 1 dana perumahan untuk pekerja pabrik akan dihentikan, dia melambaikan tangannya berulang kali. "Tidak, sama sekali tidak. Kami adalah perusahaan formal. Dan 5 asuransi sosial dan 1 dana perumahan adalah tunjangan kesejahteraan yang harus diberikan setiap perusahaan formal kepada karyawannya. Uang ini tidak bisa disimpan." Qin Guoming mengingat kembali masa lalu di bawah pengelolaan mantan direktur pabrik Zhou Jiangwo. Hanya beberapa manajemen dan karyawan yang sangat senior dari pabrik garmen Meite yang memiliki 5 asuransi dan 1 dana. Adapun karyawan akar rumput lainnya, mereka memiliki asuransi komersial sebesar 99 yuan yang merupakan semua kebaikan Zhou Jiangwo. Namun, setelah Qin Guoming mengambil alih pengelolaan pabrik garmen Meite, penyesuaian pertama yang dia lakukan adalah membeli 5 asuransi dan 1 dana untuk semua orang di pabrik. Meskipun dia tahu bahwa membeli 5 asuransi dan 1 dana untuk lebih dari 300 orang di pabrik akan menelan biaya yang cukup besar setiap bulan. Tetapi kita harus berhati-hati dalam hidup. Memberi karyawan perlakuan yang layak adalah etika dasar bagi seorang pengusaha. Qin Guoming merasa bahwa dia harus memikul tanggung jawab sosial ini ketika menjalankan bisnis. Mereka tidak berpikir untuk memberi kembali kepada masyarakat. Mereka hanya ingin menghasilkan uang untuk diri mereka sendiri. Qin Guoming memikirkannya dan berkata kepada Li Yunkai dari Departemen Pemasaran, "Lido lama kita punya sisa uang dari barang-barang." Li Yunkai menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Direktur, sebagian besar hutang telah ditagih. Jumlah yang tersisa yang belum ditagih sekitar 1 juta, bahkan jika 1 juta itu ditagih semua menurut perhitungan Suster Song. Kita masih harus mengencangkan ikat pinggang di bulan Februari. Jika kita tidak dapat memperluas skala bisnis kita, apa yang akan kita lakukan di bulan Maret dan April? Tindakan kita saat ini hanya dapat dianggap seperti meminum racun untuk menghilangkan dahaga. Qin Guoming menggaruk-garuk kepalanya karena rentetan angka tersebut. Sebelumnya di bengkel, dia hanya perlu memantau produksi. Tidak perlu mengelola uang digital sama sekali. Sekarang saya adalah seorang manajer pabrik dan saya bertanggung jawab atas manajemen. Setiap jarum di pabrik memiliki fungsi dan biayanya. Ini membuat Qin Guoming yang selalu riang merasa sedikit kewalahan. Dia menghela napas, "Pabrik kami memiliki banyak pekerjaan setiap bulan. Tetapi mengapa kita tidak dapat memperoleh keuntungan dari akun tersebut?" Song Chungwei berkata tanpa daya, "Direktur, saya harus mengatakan sesuatu kepada Anda tentang ini. Kami memiliki banyak pekerjaan, tetapi kami tidak kaya. Sebagian besar dari kami adalah OM dengan keuntungan tipis, jadi kami hanya dapat menempuh jalur keuntungan kecil tetapi perputaran cepat. Hal terpenting adalah kita hanya punya sedikit uang di rekening kita, tetapi kamu bersikeras untuk meningkatkan peralatan di pabrik. Dan kami tidak bisa menghentikanmu. Mesin-mesin itu harganya hampir 10 juta, yang merupakan keuntungan pabrik kami selama setahun penuh. Kamu bersikeras untuk menginvestasikan semua." Ada sedikit nada menyalahkan dalam nada bicara Song Chungwei. Ketika Qin Guoming bersikeras membeli peralatan, dia ditentang oleh sebagian besar orang. Di antara mereka, orang yang paling keras memprotes berasal dari dia sebagai petugas keuangan. Berbicara tentang mesin dan peralatan, Qin Guoming menjadi bersemangat. "Ini adalah bidang keahliannya, Song Tua, mengenai masalah peralatan. Saya harus mengatakan sebaliknya, kalian berada di kantor dan tidak tahu situasi di tingkat akar rumput. Saya datang dari bengkel dan Anda tidak tahu betapa buruk dan terbelakangnya peralatan lama di pabrik kami. Ketika pekerja menggunakan peralatan semacam ini untuk menghasilkan sesuatu, pertama-tama sulit untuk meningkatkan kualitas, dan kedua, risiko keselamatannya juga sangat mengkhawatirkan. Direktur, saya tahu Anda melakukan ini untuk kebaikan semua orang, tapi mari kita jujur. Tidak bisakah kita menggantinya sedikit demi sedikit saja? Kaulah yang ingin menggantinya sekaligus. Bahkan 10 lembu pun tidak bisa menghentikanmu untuk melakukannya." Qin Guoming berkata dengan sedikit keluhan. Beberapa orang menggunakan peralatan baru dan beberapa menggunakan peralatan lama. "Aku selalu merasa tidak nyaman, jadi aku menggantinya sekaligus." Ketika semua orang mendengar ini, mereka sangat marah. "Meskipun pabrik sekarang menjadi milikmu, Qin Guoming, tetapi semua orang menganggap tempat ini sebagai rumah mereka dan ingin berkembang dengan baik di pabrik, tapi tingkat manajemen Anda benar-benar memalukan." Song Chungwei berkata tanpa daya, "Saya menyarankan agar kita mengambil pinjaman dari bank dan membayarnya secara bertahap. Tetapi Anda masih menolak. Anda bersikeras. Mengapa kita harus mengambil pinjaman untuk uang sejumlah kecil seperti 10 juta? Mengapa kami harus membayar secara mencicil? Kami harus membayar bunga tambahan sebesar 1 juta yuan untuk pembayaran cicilan. Sekarang kami tidak memiliki modal kerja dan kami menghadapi kesulitan besar dalam perputaran modal." Saat Song Chungwei berbicara, seseorang di sebelahnya menyikut lengannya. Pihak lain memberinya tatapan untuk mengisyaratkan agar dia berhenti berbicara karena itu sudah berlebihan. Qin Guoming menggaruk kepalanya. Dia tidak bisa menanggapi perkataan pihak lain. Ketika Qin Guoming menghabiskan 10 juta untuk membeli peralatan, dia benar-benar merasa bahwa uang itu tidak banyak. "Saya memiliki 1 miliar yuan yang diberikan oleh putra saya di kartu saya.
Kesulitan apa yang ada dalam menghidupkan kembali pabrik kecil dengan lebih dari 300 karyawan? Namun kemudian istri saya pergi ke Shanghai dan membawa semua tabungan keluarga bersamanya. Ini membuat orang-orang Qin sedikit bingung. Dia menelepon istrinya untuk meminta kartu banknya kembali. Tetapi Shen Hua tidak setuju, dia tahu kemampuan dan karakter suaminya. Dia langsung menolak. Qin Guoming, kamu tahu nilai dirimu sendiri. Jika kamu diberi uang ini, kemungkinan besar kamu akan menggunakannya untuk mensubsidi pabrik garmen. Ketika kamu baru mengambil alih pabrik garmen, kamu mengeluarkan 1 juta yuan dari kantongmu sendiri, memasang pemanas dan AC di semua bengkel. Dan membangun ruang tunggu staf selama festival Qingming, Anda memberi 300.000 yuan kepada semua 300 orang di pabrik. Dan memberi masing-masing dari mereka amplop merah berisi 1.000 yuan. Xiao Chuan memberimu pabrik agar kamu tidak memberikan uang di dalamnya. Juga tidak membiarkanmu bermain rumah. Dia ingin kamu memiliki karir yang serius. Kami tidak berharap Anda menghasilkan uang, tetapi kami tidak ingin Anda menginvestasikan uang di dalamnya tanpa garis bawah. Bab 1121 pesanan besar 5 juta setiap bulan. Kata-kata istrinya, Shen Hua, langsung mengenai harga diri Qin Guomin. Dia bersumpah bahwa dia akan membangun pabrik garmen Meite dengan tangannya sendiri. Tanpa bergantung pada istri atau putranya. Justru karena persiapan ideologis, kesadaran ideologis, dan ketinggian ideologis semacam ini. Qin Guoming berhasil dan akan menjatuhkan direktur pabrik garmen Meite. Mohon berhenti ragu. Hanya perusahaan Fuxiang yang bisa menyelamatkan kita sekarang. Kondisi mereka agak berat, tetapi kuantitas yang mereka tawarkan sangat besar. Pesanan 5 juta per bulan sudah cukup bagi pabrik garmen Meite kita untuk melewati masa sulit ini. Semua orang di ruangan itu mencoba membujuk Qin Guoming lagi. Tapi ketika membahas perusahaan Fuxiang, wajah Qin Guoming menjadi sangat jelek. Fuxiang memberi kita pesanan 5 juta setiap bulan, itu jumlah yang besar. Tapi pernahkah kalian menghitung berapa banyak uang yang bisa kita dapatkan pada akhirnya? Keuntungan akhir dari pesanan 5 juta adalah 60/40. Itu bukan 60/40 dari laba kotor, tetapi 60/40 dari laba. Pada akhirnya, kita hanya bisa mendapatkan lebih dari 1 juta. Tidak cukup hanya membayar upah. Pabrik ini bukan kerjasama yang adil. Mereka memperlakukan kita seperti keledai. Direktur Anda tidak bisa berpikir seperti itu. Pabrik kami tidak hanya menerima pesanan dari mereka. Mari kita stabilkan dulu situasi dasarnya baru kemudian mempertimbangkan rencana selanjutnya. Ya direktur, mari kita bertahan hidup dulu dan kita bisa memikirkan sisanya nanti. Qin Guoming menghela napas. Dia tahu betul apa arti kerjasama dengan perusahaan garmen Fuxiang bagi pabrik garmen Meite. Tapi ketika saya memikirkan kondisi keras pihak lain dan sikap menjijikkan itu, Qin Guoming merasa seperti dia telah makan kotoran lalat. Apakah kamu lupa sikap mereka barusan? Mereka sangat arogan. Saya merasa sangat kesal hanya dengan melihat mereka. Setelah mendengar ini, para eksekutif di ruangan itu mulai membujuknya. Direktur kami terbuka untuk bisnis. Kami adalah pihak kedua. Tidak masuk akal bagi kami untuk memilih pelanggan saat berbisnis. Kalimat ini meruntuhkan pertahanan psikologis Qin Guoming. Ya, ini bisnis sekarang. Saat berbisnis tidak ada gunanya pilih-pilih pabrik menghadapi situasi hidup dan mati. Dan dia tidak mampu bertindak sesuka hatinya. Qin Guoming menghela nafas dan duduk di kursi. Dia melihat ke arah langit-langit, obsesinya berangsur-angsur memudar. Sepertinya ini satu-satunya cara. Mari kita jaga pabrik tetap hidup terlebih dahulu. Mendengar jaminan Qin Guoming, semua orang akhirnya menghela nafas lega. Semua orang berharap pabrik akan baik-baik saja. Tidak ada yang ingin pabrik ditutup. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan pabrik garmen saat ini adalah dengan bekerja sama dengan perusahaan garmen Fuxiang. Meskipun semua orang memiliki keluhan tentang karakter ayah dan anak Zhu, tetapi mari kita bertahan dulu. Hei Xiao Chuan, mengapa kamu berdiri di depan pintu dan tidak masuk tepat ketika semua orang di ruangan itu terdiam? Suara yang sudah terdengar di luar rumah. Qin Chuan berbalik dan tersenyum canggung lalu berkata, ayahku masih rapat di dalam. Aku malu untuk masuk dan mengganggunya. Qin Chuan sebenarnya sedang menguping di luar rumah. Dia ingin melihat bagaimana ayahnya telah tumbuh dan berkembang dalam tahun ini. Sebagai seorang putra, Qin Chuan merasa bahwa dia sangat mengkhawatirkan ayahnya. Dari percakapan tadi, Qin Chuan tahu. Ayah saya mengalami kesulitan mengelola bisnis tahun ini, tetapi Qin Chuan tidak terlalu kecewa. Seseorang yang awalnya bekerja sebagai teknisi. Jika Anda tiba-tiba ditempatkan pada posisi direktur pabrik, Anda pasti tidak akan dapat beradaptasi dan akan merasa kehilangan tanpa bantuan kroni. Qin Chuan merasa bahwa ayahnya belum menutup pabrik garmen Meite sebelum tahun baru ini sudah merupakan hasil yang sangat baik. Yang sudah meraih lengan Qin Chuan dan mendorong pintu ke kantor Qin Guoming melihat putranya kembali kekecewaan. Ketidaksediaan dan emosi lainnya di wajahnya menghilang dalam sekejap. Qin Guoming menyeringai dan tertawa. Xiao Chuan Yu bahkan tidak memberitahuku kau akan kembali. Yang sudah menimpali itulah yang baru saja aku katakan pada Xiao Chuan ketika dia kembali, cukup sapa saja dan aku akan menjemputnya di bandara. Qin Chuan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa teman, saya menjemput saya di bandara, kalian sibuk dengan urusan lain, jangan khawatirkan saya. Qin Chuan mengatakan ini dan melihat manajemen pabrik garmen Meite di ruangan itu. Paman Li Abi Bisong. Qin Chuan menyapa manajemen satu persatu dulu, semuanya tinggal di asrama pabrik meskipun beberapa orang pindah kemudian.
Mereka semua menyaksikan Qin Chuan tumbuh dewasa. Qin Chuan tahu betul kebiasaan, karakter, dan kecerdasan emosional masing-masing dari mereka. Sejak ayah saya mengambil alih pabrik garmen sendiri, dia adalah satu-satunya orang tua yang dapat terus tinggal di pabrik. Qin Chuan disaring untuk karakter dan dipromosikan oleh ayahnya. Semua orang yang mengikuti Zhou Jiangwo sebelumnya diganti. Hei Xiao Chuan sudah kembali, saya belum melihatnya selama setahun dan dia sudah tumbuh lebih tinggi. Xiao Chuan semakin tampan. Apakah ada pencari bakat di Kyoto yang memintamu untuk membuat film? Di Kyoto sedang dingin, yang musim dingin di Jiangning lebih baik tidak terlalu dingin sekarang. Setelah kamu lulus kembalilah dan ambil alih pekerjaan ayahmu. Semua orang prihatin tentang kesejahteraan Qin Chuan dan tidak menunjukkan tanda-tanda depresi sama sekali. Qin Chuan menanggapi sapaan semua orang dengan senyuman dan kemudian berkata, paman dan bibi kalian terus mengobrol. Aku hanya akan minum air di sini, jangan khawatirkan. Aku melihat penampilan Qin Chuan yang masuk akal. Semua orang bercanda. Direktur Xiao Chuan adalah lulusan universitas bergengsi. Anda harus belajar banyak darinya. Ya, kakeknya memiliki bakat bisnis yang sangat bagus. Xiao Chuan pasti akan mewarisinya, mulai sekarang. Pabrik garmen masih harus bergantung pada Xiao Chuan. Tidak ada yang tahu tentang identitas Qin Chuan atau perubahan dalam keluarga Qin. Yang kita tahu hanyalah bahwa tahun lalu istri Qin Guoming, Shen Hua, berbaikan dengan keluarganya. Keluarga Shen memiliki aset yang cukup besar di Shanghai dan juga memiliki koneksi. Qin Guoming pergi ke kota ajaib bersama Shen Hua dan bertemu dengan ayah mertuanya. Ayah mertuanya melambaikan tangan, membeli pabrik pakaian, dan memberikannya kepada menantunya untuk menjalankan pabrik tersebut. Selain dari ini tidak ada yang tahu perubahan spesifik apa yang telah terjadi di keluarga Qin. Qin Guoming juga tutup mulut. Karena dia tidak ingin disebut gigolo dan pria yang bergantung pada putranya. Qin Chuan mengikuti pujian dari semua orang dan berinisiatif untuk terus berbicara. Bibi Song Yu terlalu menyanjung saya. Song Chungwei ingin tersenyum dan terus memujinya. Tetapi detik berikutnya, kata-kata Qin Chuan membuat wajahnya tiba-tiba membeku. Qin Chuan berkata dengan nada tenang, ayah, karena semua orang memintaku untuk membantumu, lalu ceritakan apa yang terjadi di perusahaan. Aku mengambil jurusan keuangan. Dan aku pikir aku seharusnya bisa membantu memecahkan beberapa masalah di pabrik. Semua orang di tempat kejadian tampak malu. Semua orang hanya menyanjung Qin Chuan dengan sopan, tetapi saya tidak menyangka bahwa orang ini serius meskipun Anda adalah siswa terbaik di perguruan tinggi. Tetapi manajemen pabrik bukanlah sesuatu yang dapat Anda pelajari dari buku teks. Anda adalah seorang mahasiswa dan Anda tidak memiliki 1 atau 2 tahun praktik akar rumput. Paling-paling level Anda sama dengan ayah Anda, tetapi tolong jangan membuat rencana yang tidak realistis lagi dan datang ke pabrik Huo-Huo. Bab 1122 10 juta dana likuid yang sudah tersenyum tetapi jelas bahwa dia sangat malu. Dia ingat dengan jelas bagaimana Qin Chuan bersikap di depan ayah dan anak barusan. Dia yakin dalam hatinya bahwa ini adalah karakter Qin Chuan. Hanya cocok untuk pekerjaan penelitian, tidak cocok untuk bisnis. Dia tidak bisa mahir dalam segala hal. Tidak ada yang menanggapi kata-kata Qin Chuan dengan serius. Semua orang berpikir Qin Guoming seharusnya memiliki ide yang sama. Tertawa saja dengan putramu dan biarkan saja. Tetapi yang tidak terduga adalah Qin Guoming terkejut dan ekspresinya seolah-olah dia telah melihat seorang penyelamat. Aku mendengar anakku berkata dia akan membantuku memecahkan kesulitan pabrik garmen Meite. Qin Guoming sangat bersemangat hingga hampir menangis, dan dia diam-diam mengeluh dalam hatinya. Keluarga yang mengerti aku, saya akan pensiun, dan saya diberi hadiah pabrik garmen. Hidup saya yang semula bahagia telah berubah menjadi memberi makan minum. Buang air besar dan buang air kecil untuk lebih dari 300 orang di pabrik setiap hari dan bekerja 996. Siapa yang tahu bagaimana saya menghabiskan tahun ini, Xiao Chuan? Apakah kamu benar-benar ingin membantu ayah memecahkan masalah itu? Qin Guoming bertanya dengan agak malu. Qin Chuan tersenyum dan berkata, tentu saja, kamu adalah ayahku. Jika kamu memiliki kesulitan, aku pasti akan membantumu menyelesaikannya. Bagus, bagus. Qin Guoming tidak bisa berhenti mengatakan bahwa itu hebat dan tampak sangat bahagia. Percakapan antara ayah dan yang lainnya sangat kasar di telinga orang lain. Biarkan seorang putra yang masih menjadi mahasiswa tahun kedua di perguruan tinggi menghidupi lebih dari 300 orang di sebuah pabrik. Apakah ini yang seharusnya dilakukan oleh orang normal? Apakah ini perilaku yang seharusnya dimiliki oleh seorang manajer pabrik? Direktur Xiao Chuan pasti kelelahan dalam perjalanan kembali dari Kyoto. Tolong jangan mempersulitnya dan membuatnya khawatir. Ya, Direktur Xiao Chuan tidak punya waktu untuk kembali ke Jiangning selama liburan musim panas. Dia akhirnya kembali untuk tahun baru. Jangan memberinya pertanyaan lagi. Bukankah lebih baik membiarkan anak itu menikmati tahun baru yang baik? Xiao Chuan, jangan dengarkan ayahmu. Kami orang dewasa akan menangani urusan kami sendiri. Nikmati saja festival musim semi yang menyenangkan. Tampaknya semua orang membujuk Qin Chuan untuk mencari jalan keluar. Faktanya, semua orang hanya ingin menghindari membuang-buang waktu dan bermain rumah-rumahan dengan ayah dan anak itu. Ini tahun baru, dan masih banyak hal yang menunggu untuk ditangani. Tanpa menunggu Qin Guoming berbicara, Qin Chuan berbicara lebih dulu. Tidak apa-apa, Paman dan Bibi, saya tidak punya banyak kegiatan selama liburan. Membantu pabrik memecahkan masalah adalah cara bagi saya untuk mempraktikkan pengetahuan saya. Ketika semua orang mendengar ini, mereka berpikir, kamu masih ingin menggunakan kami sebagai objek praktik sosial?
Kita semua sibuk dengan urusan sehari-hari, jadi kita tidak punya waktu untuk menemani Anda dalam praktik sosial. Semua orang ingin menolak Qin Chuan, tetapi Qin Guoming berbicara terlebih dahulu. Hehehe, dengarkan saja pendapat brilian putraku. Aku tidak menyombongkan diri, putraku ada di Kyoto. Qin Guoming menelan kata-kata yang hampir keluar dari mulutnya. Menantunya pernah mengingatkannya tentang beberapa hal, jangan beritahu orang luar tentang identitas putramu, awalnya. Qin Guoming tidak terlalu peduli tentang hal itu, berpikir bahwa karena putranya adalah seorang bos besar, tidak ada alasan untuk menyembunyikannya. Namun, setelah Su Xiaoyan hampir diculik di Shanghai beberapa bulan lalu, Qin Guoming akhirnya mengerti maksud istrinya. Dia menyerah pada gagasan memamerkan putranya. Orang takut menjadi terkenal dan babi takut menjadi gemuk. Tidak ada salahnya untuk bersikap rendah hati. Qin Guoming menelan kata-katanya dan mengubah kata-katanya untuk menggambarkan situasinya. Xiao Chuan, masalah terbesar yang dihadapi pabrik saat ini adalah kurangnya arus kas yang parah. Ini salah saya sangat keras kepala saat membeli peralatan. Saya harus menghabiskan semua keuntungan untuk membeli peralatan yang menyebabkan situasi saat ini. Qin Chuan sudah tahu tentang situasi di pabrik garmen Meite ketika dia menguping di luar pintu. Dia tidak terkejut dengan perilaku keterlaluan ayahnya ketika saya berbicara dengan ibu saya di telepon sebelumnya. Dia mengetahui bahwa ibunya membawa kartu bank ayahnya bersamanya ketika dia pergi. Ibu juga berulang kali memperingatkan saya untuk tidak memberikan uang kepada ayah saya lagi. Karena karakter ayah saya, dia dapat menginvestasikan 100 juta yuan setahun di pabrik garmen Meite. Tidak peduli seberapa kaya keluarga Anda tidak bisa membuang-buang uang seperti ini. Meskipun Qin Chuan tidak terkejut, dia tetap harus berpura-pura. Dia tampak terkejut dan bertanya dengan sikap dibuat-buat, jadi berapa banyak modal yang dibutuhkan pabrik untuk pulih menjadi normal? Qin Guoming menatap manajer keuangan pabrik, Song Chungwei. Song Chungwei tidak ingin menemani ayah dan anak itu berakting, tetapi dia tidak punya pilihan. Siapa yang menjadikan mereka bos? Jadi dia berkata, Xiao Chuan, jika kamu ingin membuat transisi pabrik berjalan lancar, kamu harus mencadangkan dana operasional yang cukup untuk mencegah risiko. Ini akan menelan biaya sekitar 10 juta. Saat Song Chungwei berbicara, Qin Chuan mendengarkan dan menekan ponselnya secara bersamaan. Ini membuat Song Chungwei sedikit tidak senang. Aku sedang bermain rumah dengan kalian berdua. Tapi kamu tidak menanggapi perkataanku dengan serius. Sai, kenapa kamu menjadi kurang ajar seiring bertambahnya usia di kampus? Tepat ketika Song Chungwei mengeluh dalam hatinya, jempol Qin Chuan, yang sedang mengoperasikan ponsel, berhenti. Dia menatap Song Chungwei dan bertanya dengan nada yang menarik, Bibi Song, apakah Anda yakin itu 10 juta? Menghadapi pertanyaan Qin Chuan, semua orang di tempat kejadian tertawa dalam hati. Faktanya, semua orang sudah menebak bagaimana Qin Chuan akan menyelesaikan masalah pabrik. Itu tidak lebih dari menggunakan uang sendiri untuk mensubsidi pabrik. Ini adalah setelan yang sama yang dikenakan Qin Chuan ketika dia kembali hari ini. Entah itu tekstur kain, potongan dan jahitannya, atau semua detailnya. Para ahli dari pabrik garmen di tempat kejadian dapat langsung mengetahui bahwa harganya mahal. Qin Chuan sekarang menjadi putra dari keluarga kaya berkat ibunya jadi Shen Hua pasti memberi Qin Chuan banyak uang saku. Keluarga Shen Hua dapat membeli pabrik pakaian untuk menantu mereka dengan sikap yang murah hati sehingga kondisinya pasti luar biasa. Namun Qin Chuan salah tebak berapapun uang saku yang dia miliki, baik itu puluhan ribu, ratusan ribu, atau bahkan 1 atau 2 juta, jumlah uang ini hanyalah setetes air dalam ember untuk sebuah pabrik dengan 300 orang. Jadi ketika Qin Chuan mendengar Song Chungwei mengatakan 10 juta, ekspresinya berubah jelas. Semua orang menduga bahwa Qin Chuan ingin pamer di depan semua orang. Tapi dia tidak berpura-pura cukup kuat dan ditampar wajahnya oleh Song Chungwei. Karena jumlah uang yang dibutuhkan jauh melampaui uang saku Qin Chuan, tidak apa-apa Xiao Chuan, kami akan membantu ayahmu mencari solusi. Ya Xiao Chuan, kamu sebaiknya pergi dan bermain dengan teman-teman sekelasmu dengan tenang ya Xiao Chuan, putraku juga sudah kembali Ergouzi, apakah kamu ingat? Dulu kalian bermain lumpur bersama ketika masih kecil, pergi temui dia dan minta dia mengajakmu jalan-jalan. Jiangning sudah banyak berubah tahun ini. Semua orang mencoba mencari jalan keluar untuk Qin Chuan. Biarkan dia menyelamatkan muka sebanyak mungkin. Tetapi jawaban Qin Chuan tidak terduga. Paman dan bibi, saya bilang saya akan membantu ayah saya menyelesaikan masalah. Saya tidak akan pergi sampai masalahnya selesai. Saat dia berbicara, Qin Chuan menundukkan kepalanya dan mengoperasikan ponselnya lagi. Penampilannya mengejutkan semua orang. Semua orang saling bertatapan. Kenapa anak ini seperti ini? Kamu tidak mengerti apa yang aku katakan, masih keras kepala seperti sebelumnya. Aku menghabiskan 2 tahun di perguruan tinggi dengan sia-sia. Aku sama sekali tidak membuat kemajuan. Qin Chuan menolak untuk pergi dan menolak untuk mendengarkan nasihat. Suasana di tempat kejadian tiba-tiba menjadi canggung. Tiba-tiba ponsel di pinggang Song Chungwei bergetar. Bab 1123, minum racun untuk menghilangkan dahaga bukanlah solusi jangka panjang. Ponsel Song Chungwei bergetar untuk menghindari kehilangan laporan penting dari bawahannya. Dia mengeluarkan ponselnya dan meliriknya sebentar. Detik berikutnya, pupil Song Chungwei tiba-tiba menyusut dan dia membeku di tempat. Di layar ponselnya, dia melihat pesan teks dari bank.
Halo, Song Chung Wei. Kim Chuan memulai transfer RMB 10 juta ke rekening Bank Huaguo Anda yang berakhiran 2313 pada pukul 17. 2231 pada 12 Januari. Harap periksa pesan ini bukan tanda terima Bank Huaguo. Setelah membaca pesan teks Song Chung Wei benar-benar terpana. 1 10 100 ribuan puluh ribu ratus ribu juta puluh juta bahkan, ketika Song Chung Wei menerima pesan teks untuk pertama kalinya.